Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Nopia. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang IPK, pelajaran bahasa Arab MTS kurikulum 2013 berdasarkan KMA nomor 183 tahun 2019. Nah, secara singkat, IPK itu ialah indikator pencapaian kompetensi. Namun di sini saya akan menjelaskan tentang IPK menjadi 7 pembahasan. Yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian IPK, yang kedua tentang ketentuan perumusan IPK, yang ketiga tentang fungsi IPK, yang keempat tentang langkah-langkah perumusan IPK, yang kelima tentang klasifikasi IPK, yang keenam tentang rincian uraian IPK dari KD3 pelajaran bahasa Arab, lalu yang terakhir yaitu tentang rincian uraian IPK dari KD4 pelajaran bahasa Arab. Baik, langsung saja ke pengertian IPK. IPK itu indikator pencapaian kompetensi. Indikator artinya petunjuk atau tanda-tanda yang tampak, sedangkan pencapaian adalah telah dikuasai. Kompetensi artinya kemampuan melakukan sesuatu. Jadi, indikator pencapaian kompetensi adalah tanda-tanda yang seharusnya tampak pada seseorang yang telah menguasai suatu kemampuan melakukan sesuatu. Indikator pencapaian kompetensi juga bisa dikatakan sebagai tolak ukur ketercapaian suatu KD. Oleh karena itu, IPK menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Bahkan, indikator pencapaian kompetensi juga diartikan sebagai penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur. Nah, baik sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Bahkan indikator ini dikembangkan sesuai dengan karakter peserta didik, mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah, dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur, bahkan dapat diobservasi. Nah, selanjutnya fungsi IPK. Yang pertama sebagai pedoman dalam mengembangkan materi pelajaran. Yang kedua, pedoman dalam mendesain kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, pedoman mengembangkan bahan ajar. Yang keempat, pedoman merancang dan melaksanakan penilaian hasil belajar. Nah, yang pertama itu kan pedoman dalam mengembangkan materi pelajaran. Maksudnya harus sesuai dengan indikator yang dikembangkan. Jadi, indikator yang dirumuskan secara cermat dapat memberikan arah dalam mengembangkan materi pelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata pelajaran, potensi dan kebutuhan peserta didik, sekolah maupun lingkungannya. Nah, pedoman dalam mendesain kegiatan pembelajaran itu perlunya desain pembelajaran yang dirancang secara efektif agar kompetensi dapat dicapai secara maksimal. Karena pengembangan desain pembelajaran hendaknya sesuai dengan indikator yang dikembangkan. Karena indikator dapat memberikan gambaran kegiatan pembelajaran yang efektif untuk mencapai kompetensi. Lalu yang ketiga itu kan pedoman mengembangkan bahan ajar, di mana bahan ajar perlu dikembangkan oleh guru guna menunjang pencapaian kompetensi peserta didik. Pemilihan bahan ajar yang efektif juga harus sesuai dengan tuntutan indikator, sehingga dapat meningkatkan pencapaian kompetensi secara maksimal. Yang terakhir, pedoman dalam merancang dan melaksanakan penilaian hasil belajar. Maksudnya, indikator menjadi pedoman dalam merancang, melaksanakan, serta mengevaluasi hasil belajar. Rancangan penilaian ini memberikan acuan dalam menentukan bentuk dan jenis penilaian, serta pengembangan indikator penilaian. Baik, selanjutnya tentang ketentuan perumusan indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, indikator dirumuskan dari kompetensi dasar, baik dari segi keterampilan, sikap spiritual, dan lain-lainnya. Yang kedua, menggunakan kata kerja operasional KKO yang dapat diukur. Yang ketiga, dirumuskan dalam kalimat simpel, jelas, dan mudah dipahami. Yang keempat, tidak menggunakan kata bermakna ganda. Yang kelima, hanya menggunakan satu tindakan. Yang keenam, memperhatikan karakteristik mata pelajaran, potensi, dan kebutuhan peserta didik, sekolah, masyarakat, dan lingkungan. Baik,
Klasifikasi IPK itu ada 3. Yang pertama indikator kunci, yang kedua indikator pendukung, yang ketiga indikator atau pengayaan. Nah, indikator kunci ini yaitu indikator target yang harus dicapai oleh kompetensi dasar dan merupakan rumusan minimal yang dicapai. Bahkan, indikator kunci ini adalah indikator yang sangat memenuhi kriteria UKRK. Apa sih UKRK? UKRK itu yaitu urgensi, keterkaitan, relevansi, dan keterpakaian. Di mana indikator ini menuntut minimal yang terdapat pada KD. Jadi, indikator kunci harus memiliki sasaran untuk mengukur ketercapaian standar minimal dari KD. Bahkan indikator kunci ini dinyatakan secara tertulis dalam pengembangan RPP dan harus teraktualisasi dalam pelaksanaan proses pembelajaran sehingga kompetensi minimal yang harus dikuasai peserta didik tercapai berdasarkan tuntutan KD mata pelajaran. Sedangkan indikator pendukung itu merupakan indikator yang akan membantu siswa untuk memahami indikator kunci, di mana indikator pendukung ini bertujuan untuk memahami, membantu, dan sebagai pendukung prasyarat yang terjadi antara peserta didik dan indikator kunci. Maksudnya disebut juga sebagai indikator prasyarat yang berarti kompetensi yang sebelumnya telah dipelajari berkaitan dengan indikator kunci yang dipelajari. Yang terakhir itu pengayaan, di mana pengayaan ini mempunyai tujuan sebagai kompetensi yang melebihi dari tuntutan, kompetensi dari standar minimal, di mana kompetensi pengayaan ini dirumuskan apabila siswa memiliki kemampuan lebih dan serasa lebih mampu untuk menerima pembelajaran yang host atau yang lebih. Namun ini boleh ada dan boleh tidak. Selanjutnya rincian uraian IPK dari tema Ad-Dawatul Madrasiyah, di mana dari KD 3 itu memahami fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan, mulai dari bunyi, kata, dan makna, dari naratif sederhana tentang jenis dan warna, yang berkaitan dengan tema Ad-Dawatul Madrasiyah yang melibatkan tutur penunjuk peralatan sekolah dengan memperhatikan susunan gramatikal domir mutasil. Terus selanjutnya itu tentang mengenai gagasan dari teks naratif sederhana tentang jenis dan warna yang berkaitan dengan tema Ad-Dawatul Madrasiyah. Sedangkan di KD 4-nya itu mendemonstrasikan tindak tutur menunjuk peralatan sekolah dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal domir mutasil baik secara lisan maupun tulisan. Nah, perumusan ini saya contohkan seperti di KD 3 ini. Yang pertama, memahami, berarti itu kan C3, yaitu fungsi sosial, struktur, teks, dan unsur kebahasaan. Jadi KD yang 3 ini dicantumkan di KD, setelah itu IPK-nya itu diuraikan dari KD. Jadi memahami fungsi sosial berarti menjelaskan fungsi sosial dari teks sederhana yang berkaitan dengan Ad-Dawatul Madrasiyah. Begitupun dengan struktur teks, berarti mencontohkan struktur teks dari teks sederhana yang berkaitan dengan Ad-Dawatul Madrasiyah. Selanjutnya tentang unsur kebahasaan, berarti menerangkan unsur kebahasaan, bunyi, kata, dan makna dari teks sederhana tentang jenis dan warna yang berkaitan dengan tema Ad-Dawatul Madrasiyah. Begitupun dengan KD 4 sama seperti itu, diuraikan dari KD itu. Jadi IPK itu penguraian dari KD. Maksudnya IPK itu dirumuskan dari KD. Nah, perlu diketahui bahwa perumusan IPK sangat penting bagi seorang guru profesional sebagai dasar untuk penetapan materi pelajaran, penentuan tujuan pembelajaran, merencanakan kegiatan, dan instrumen evaluasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.